Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnu Faizin, NIM 180141395. Di sini saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Penny Kurnia selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book pada mata pelajaran IPA Materi Anatomi Makhluk Hidup kelas 4 di SD Negeri 14 Medan Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Nah, di samping itu, media pop-up book ini merupakan media 3 dimensi yang dilipat mirip seperti origami yang dibuat semenarik mungkin. Nah, pada pembelajaran IPA, siswa terkadang kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru, khususnya materi anatomi makhluk hidup yang belum bisa terlihat langsung karena tidak menampilkan media ajar tersebut. Nah, dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Pop-up Book pada mata pelajaran IPA materi anatomi makhluk hidup kelas 4 di SD Negeri 14 Medan Barat. Nah, selanjutnya itu ada yang B, fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti fokus untuk mengembangkan media pop-up book yang menarik, valid, praktis pada kelas 4 SD Negeri 14 Medan Barat, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya materi anatomi makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran IPA materi anatomi makhluk hidup kelas 4 SD Negeri 14 Medan Barat menjadi semenarik mungkin, yang valid dan juga praktis. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sih pengembangan media pembelajaran pop-up book ini pada mata pelajaran IPA materi anatomi makhluk hidup kelas 4 SD Negeri 14 Medan Barat menjadi semenarik mungkin, yang valid dan juga praktis. Nah, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan, diantaranya sebagai berikut. Misalnya, peneliti di dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu wawasan dan pengalaman. Nah, dan adapun bagi guru, hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dengan adanya media tersebut, guru bisa lebih mudah dalam mengajarkan siswa. Nah, adapun dengan gunaannya untuk penelitian maupun sekolah. Nah, selanjutnya itu bab 2, kajian teori. Yang pertama, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang punya peranan sangat penting dalam proses pendidikan. Nah, selanjutnya itu B, fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran sangatlah penting dalam sebuah proses belajar mengajar. Nah, yang C, manfaat media pembelajaran. Secara umum, beberapa manfaat penggunaan media pembelajaran menurut Midun dalam Rainanda Hasyar tahun 2011 halaman 40 sampai 41 diantaranya sebagai berikut. Media pembelajaran yang bervariasi dapat memperluas cakrawala kajian materi pembelajaran yang diberikan di kelas seperti buku, foto-foto, dan narasumber. Nah, dari tujuan media pembelajaran. Tujuan dari media tersebut yaitu untuk mempermudah guru dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran agar materi pembelajaran tersampaikan dengan baik dan maksimal, serta apa yang diinginkan tercapai sesuai apa yang diharapkan. Nah, yang kedua, pop-up book. Pengertian pop-up book yaitu buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi, serta memberikan visualitas secara menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak seketika halamannya dibuka. Itu menurut Zuanda tahun 2011 halaman 1. Nah, selanjutnya ada tujuan pop-up book. Merupakan tujuannya itu agar siswa lebih bisa terfokuskan dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, kelebihannya juga ada antara lain media pop-up book memiliki banyak kelebihan, terutama dalam hal tampilan isi buku yang menarik. Nah, selanjutnya pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Apa sih pengertian ilmu pengetahuan alam? IPA merupakan cabang ilmu yang fokus kajiannya adalah alam dan proses-proses yang ada di dalamnya.
Nah, pembelajaran IPA merupakan studi tentang manusia atau studi tentang masalah-masalah bagaimana manusia mengembangkan satu kehidupan yang lebih baik. Nah, yang B yaitu tujuan pembelajaran IPA. Nah, tujuannya itu ditujukan untuk memberi kesempatan siswa memupuk rasa ingin tahu secara alamiah dan mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas fenomena alam berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berpikir ilmiah. Nah, adapun tujuannya itu diantara lain memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan, ada mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep, dan ada mengembangkan rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya itu karakteristik pembelajaran IPA. Nah, implikasi dari pemahaman hakikat IPA dalam proses pembelajaran kreatif berbasis sains, mendukung diketahuinya karakter 18 pembelajaran berbasis sains. Nah, 4 yaitu penelitian pengembangan media pop-up book yang menarik, valid dan praktis. Menurut Hairil, tahun 2016 halaman 107, validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Nah, adapun kajian penelitian yang relevan. Nah, dalam proposal Bianti 2018 yang berjudul Judul Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up Book untuk peserta didik tunarungu pada materi gerak dan gaya. Nah, ini tujuannya peneliti ini untuk menghasilkan media pembelajaran pop-up book untuk peserta didik tunarungu. Nah, yang kedua itu Diah Rahmawati yang judulnya penelitian ini pengembangan media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran perubahan wujud benda. Nah, tujuannya itu menghasilkan media pembelajaran pop-up book pada materi perubahan wujud benda. Nah, persamaannya penelitian ini dengan peneliti pada saat ini yaitu sama-sama menggunakan media berbasis kertas atau lipatan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini ditujukan oleh tunarungu. Nah, itu selanjutnya kerangka berpikir. Berdasarkan hasil observasi permasalahan yang ada di SD Negeri 14 Sunda Barat, bahwa pada saat penyampaian materi guru tidak menggunakan media dikarenakan tidak tersedianya media cukup di sekolah. Dan guru pun jarang membuat media untuk proses pembelajaran. Nah, di sini ada kerangka berpikir, yaitu pertama pembelajaran IPA di sekolah dasar menggunakan terhadap penggunaan media pembelajaran yang belum pernah diterapkan maksimal. Adapun keterbatasan guru dalam membuat media. Nah, dari dua itu tersebut timbullah kurangnya ketertarikan siswa dalam belajar sehingga membuat siswa kurang aktif. Nah, setelah itu saya mengangkat judul pengembangan media pop-up book pada materi anatomi makhluk hidup. Nah, setelah itu mengenal anatomi makhluk hidup dan serta mengetahui bentuk ataupun bagian susunan anatomi makhluk hidup secara jelas. Nah, dengan menggunakan media sebagai pendukung proses belajar, pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan sehingga membuat siswa lebih tertarik. Nah, model pengembangan ataupun di dalam metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang biasa dikenal sebagai R&D. Nah, prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan yaitu menggunakan langkah-langkah dari penelitian pengembangan menurut Bob Engel. Menurut beliau adalah terdapat 10 langkah pengembangan, itu deteksi masalah, pengumpulan data, desain produk, revisi produk, uji coba pemakaian, validitas desain, uji coba produk, dan revisi desain. Setelah itu revisi produk. Nah, setelah itu diproduksi secara massal. Nah, ini adalah desain produk yang saya tampilkan, yaitu yang pertama ada anatomi tumbuhan, yang kedua anatomi hewan atau tumbuhan juga, yang ketiga adalah anatomi manusia. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara. Setelah itu saya juga menggunakan kuesioner atau angket. Nah, terakhir itu analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Data harus dipilih dengan baik agar dapat diperoleh secara valid dan praktis. Nah, skor dalam persen yaitu saya simpulkan kurang dari 30% saya penilaiannya sangat tidak layak, sedangkan lebih dari itu cukup layak, dan 86% sampai 100% itu sangat layak. Nah, sekian, terima kasih penjelasan proposal saya. Jika kurang atau kekurangan kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.